Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Okta Maftukah dengan NIM 877703207. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proses penyusunan modul ajar yang telah saya buat untuk mata pelajaran IPAS kelas 4 SD dengan materi bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Oke, kita lanjut ya. Di sini, langkah pertama yang saya lakukan dalam penyusunan modul ajar adalah menentukan identitas modul. Pada tahap ini saya menuliskan nama penyusun, satuan pendidikan, mata pelajaran, fase atau kelas, semester, alokasi waktu, modul pembelajaran, serta karakteristik peserta didik yang menjadi sasaran pembelajaran. Langkah kedua adalah menganalisis capaian pembelajaran yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Saya mempelajari capaian pembelajaran IPAS fase B untuk menentukan kompetensi yang harus dicapai peserta didik setelah mengikuti pembelajaran. Baik, kita lanjut. Setelah menentukan capaian pembelajaran, saya menyusun tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajarannya itu dibuat secara jelas dan terukur agar dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, serta memudahkan proses penilaian hasil belajar peserta didik. Oke. Langkah berikutnya adalah menentukan materi pokoknya. Di sini yang saya akan ajarkan atau materi pokok yang akan diajarkan pada modul ini, saya memilih materi tentang bagian-bagian tumbuhan yang meliputi akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji beserta fungsi masing-masing bagiannya. Saya memilih materi ini karena dekat dengan kehidupan sehari-hari peserta didik sehingga lebih mudah dipahami ya. Nah, ini sumbernya juga dari IPAS, buku IPAS kelas 4 Kurikulum Merdeka. Selanjutnya, saya menentukan modul pembelajaran yang akan digunakan. Pada modul ini saya memilih model PJBL karena model ini dapat melatih peserta didik untuk aktif, kreatif, bekerja sama, serta menghasilkan sebuah proyek sederhana yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Langkah selanjutnya adalah setelah itu saya menyiapkan media dan sumber belajar yang mendukung kegiatan pembelajaran. Media yang saya gunakan antara lain gambar tumbuhan, video pembelajaran, PowerPoint, LKPD, dan contoh tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Pemilihan media dilakukan agar peserta didik lebih mudah memahami materi yang disampaikan. Oke. Langkah selanjutnya adalah menyusun kegiatan pembelajaran. Nah, ini kegiatan pembelajaran. Terdiri atas kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada kegiatan pendahuluan, saya merancang kegiatan apersepsi dan motivasi untuk membangun minat belajar peserta didik. Pada kegiatan inti, saya menyusun aktivitas pembelajaran berbasis proyek berupa pembuatan poster bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Sedangkan pada kegiatan penutup, saya merancang kegiatan refleksi dan menyimpulkan materi bersama peserta didik. Oke. Kemudian saya menyusun asesmen atau penilaian pembelajaran. Dalam modul ajar ini saya menggunakan asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Asesmen diagnostik digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Asesmen formatif digunakan untuk memantau perkembangan belajar selama proses pembelajaran berlangsung. Dan asesmen sumatif digunakan untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran pada akhir kegiatan. Selain itu, saya juga menyusun LKPD-nya. Nah, kegiatan pengayaan remedial serta refleksi guru dan peserta didik sebagai pelengkap modul ajar agar pembelajaran dapat berlangsung secara lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Melalui proses penyusunan modul ajar ini, saya memperoleh pengalaman dalam merancang pembelajaran yang sistematif, terarah, dan berpusat pada peserta didik. Saya juga memahami pentingnya menyesuaikan tujuan materi
metode, media, dan asesmen agar pembelajaran dapat berjalan secara efektif. Baik, sudah selesai. Demikian presentasi mengenai proses penyusunan modul ajar yang telah saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.